yang lainnya adalah dia bisa screening, dia bisa ngasih badannya untuk ya makan resource, dan sekarang udah mulai terlihat ada efek froze yang membuat dari Chini agak sedikit harus mundur dulu dan terpaksa harus recall terlebih dahulu. Ya, tapi tetap tenang ya. Flicker nggak dibuka, masih bisa ngebuka Endless Curse juga di arah depan sana, ngilangin minionnya, dan Fumieko juga udah mulai nge-freeze min wave-nya supaya Diagon nggak terlalu mudah untuk mendapatkan resources XP yang dibutuhkan. Karena balik lagi, power spike-nya Fovius emang ada di level 4-nya. Makanya kelihatan bahwa Fumieko lumayan agak bonyok di bawah. Iya, tapi udah mulai ada bala bantuan juga di mana Vivalnya sudah mulai bergerak ke arah bottom lane. Tapi itu dia satu buah Fate yang ternyata berhasil untuk membuat dari Diagon bisa meng-outplay kembali apa yang dilakukan oleh Fumieko. Tapi lihat gimana Diagonnya terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan. The power of Suyo EXP, Vengeance, dan juga Brave Smite yang dibawa ngebuat dari Suyo ini susah banget buat menjadi targeting geng power dari Indonesia. So severe sekali ke depan sana ya, dan langsung ada beberapa heal yang diperoleh dari Brave Smite dan juga emang bawaan dari Spellfam yang dimiliki oleh Suyo itu sendiri. Ngebuat akhirnya agak sulit untuk bisa langsung di pick off, dan Fumieko pun juga baru menyentuh ke angka level 4-nya nih. Bisa dilihat bahwa sebelum level 4, Fumieko di keadaan yang lumayan susah karena level 3, tipikal dengan Julian, Diagon sudah bisa menggunakan semua skillnya. Berbeda dengan Fumieko yang harus level 4 terlebih dahulu. Yap. Fumieko terpaksa harus mundur. Evil Queller telah dilepaskan juga oleh Diagon untuk menyicil keberadaan dari Fumieko. Sementara setup menuju ke arah Turtle telah dilakukan oleh teman-teman dari Philippines. Vivero yang akan berada di lini paling depan. Vivian juga lumayan tertahan levelnya, belum punya Glorious Pathway, tapi ada reset yang dilakukan terhadap Turtle-nya sembari menunggu Viva untuk bisa menginjak level 6 karena sekarang udah mulai seimbang. Tapi Diagon sudah mulai menjadi garda terdepan bagi pemain-pemain dari Philippines dan belum ada komit menuju ke arah Turtle. Ya, masih dicoba untuk di skirmish dulu aja tipis-tipis, melihat bagaimana pergerakan dari tim Filipina juga mulai berani nih untuk nyentuh-nyentuh ke arah Turtle-nya, namun belum masih komit ke arah depan sana. Membuat akhirnya Vival mungkin pengen coba untuk pertukaran ke arah top lane, dan ngomongin top lane, sepertinya ada yang kena pressure tuh di atas Ixia dari Perez, mengingat bahwa ini masih early game juga, ngebuat Perez nggak bisa sustain terlalu lama melawan Harris, namun Turtle kembali dipegang. Yap, Glorious Pathway telah dibentangkan kali ini. Vivian akan mencari lagi dan memegang Retribution di Sound Point dari Viva, membuat dari Turtle jatuh ke tangan dari timnas Indonesia. Frigid Glacier, Vivian terkena efek froze, tapi Vivero-nya juga bakal dimakan walaupun pertukaran kembali terjadi kali ini. Vivero setelah terakhir 1-1, namun masalahnya teamfight belum berhenti. Vengeance diaktifkan oleh Diagon. Fumieko masih bisa mundur untuk flicker terlebih dahulu, tapi Diagon akan dikejar lagi, namun Vival tidak ingin overcommit. Diagon memang selamat, tapi Viva pun memilih untuk mundur. Tapi itu dia ya, power dari Suyo dengan fast mobility-nya, dengan dash yang banyak juga gitu loh. Ngebuat akhirnya dia susah banget untuk ditangkap, apalagi dengan tidak adanya hero lock-on yang dimiliki oleh tim Indonesia. Tapi nggak masalah, karena ngelihat bagaimana untuk menabraknya ya, di saat berlima, Indonesia kuat banget dengan hadirnya Hylos yang dibawakan oleh Vivian. Ditambahkan lagi dengan adanya Chini, dua typical frontliner dengan adanya Fovius, Hylos plus Eternal Guard. Ini yang bakal mengganggu banget untuk Filipina bisa memainkan long term team fight-nya, apalagi kalau Frigid Glacier-nya miss. Seperti yang tadi dilakukan, di mana Frigid Glacier-nya itu hanya terkena ke arah dari Fumieko dan masih bisa di-dodge dengan Tempest of Blade yang dimiliki oleh Vival. Yap, memang secara point kill dan juga gold sekarang dari Philippines cukup unggul lah ya, dengan Diagon yang sudah menyumbangkan 2 point killnya, tapi harusnya bisa dikejar lagi dengan bagaimana retribution yang on point bisa diberikan oleh Vival. Masalahnya juga sekarang dari segi level masih cukup mengejar nih, Vivalnya nggak yang terlalu tertinggal banget, dan setup kayaknya udah mulai terjadi adanya keramaian di arah top lane ya. Ngelihat dari gold lane yang dari tadi tidak tersentuh sama sekali, ini udah mulai di-concern sama tim Philippines untuk langsung memberikan pressure terhadap adanya Chell juga, tapi Glorious Pathway telah kembali dikeluarkan oleh Vivian untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Philippines kali ini, sehingga masih bisa dipertahankan adanya outer turret dan Chini. Eternal Scar telah di-pop up juga. Frigid Glacier mengunci adanya 2 pemain, tapi belum ada follow up damage lagi yang bisa dilanjutkan oleh teman-teman dari Philippines, sehingga kali ini pun masih belum ada pertukaran kill yang terjadi. Ya, tapi lumayan susah ya untuk Vival bisa 1v1 sampai sekarang, dimana Tempest of Blade ternyata dibuka. Pas banget triggernya. Bisa tadi satu dash yang sangat-sangat penting keluar datang dari Suyo-nya Diagon. Dan ini ngebuat seenggaknya informasi bahwa untuk di top lane,
ini lumayan free dari Link dari tim Indonesia, namun tetap dipegangin oleh Fumiako juga. Sementara Vivera di lain sisi dipotong perjalanannya, ditutup dengan Egoist Pathway, dan bahkan adanya satu full barrage yang belum on point kepada siapapun dari tim Indonesia. Yap, dan harusnya ini menjadi informasi nggak ada Tempest of Blade itu bakal jadi sebuah momen buat Philippines ya, bisa dapetin Turtle. Tapi ini tanpa adanya sang jungler loh, Turtle bisa didapetin sama tim Indonesia. Dan itu adalah pemanfaatan waktu yang begitu baik yang bisa diberikan untuk teman-teman dari Indonesia bisa kembali unggul lagi dan mengejar dari ketertinggalannya. Ya, bisa dibilang fokus mekaniknya untuk Vival, namun dengan perbedaan 2 level tetap ini damage output yang dikeluarkan oleh Suyo sangat-sangat besar, ngebuat akhirnya defense-nya cuma bisa dilakukan tipis-tipis, dan pada akhirnya dengan purple buff yang udah pop up, otomatis nggak bisa di defense lebih jauh lagi. Tapi ini dia Avatar of the Guardian menuju ke arah 2 play sekaligus Shell menggunakan Purify-nya, namun ternyata ada tambahan dengan Frigid Glacier yang terkena karena Vivian, ngebuat Vivian pun nggak bisa pulang sama sekali. Tapi Shell tetap majuin ke depan sana karena Perez masih bisa di-revive dengan adanya Powder Revitalize dengan full barrage yang di-open, tapi ternyata masih belum cukup damage-nya untuk Shell bisa tumbangkan karena Shadow Kill dari belakang. Ternyata fokusnya karena Chini dan bahkan masih bisa di-dodge dengan Eternal Guard plus Flicker. Sementara Vival datang ke sana dengan tepat waktu dengan Tempest of Blade yang sangat on point. Berapakah 2 player karena ternyata 1 player saja didapat, tapi double kill di tangan dari Chini. Wow, itu dia kombinasi sinergi kakak beradik yang begitu mahal. Baru saja kita saksikan bersama-sama bagaimana Chell-nya juga mundur dengan Chrono Dash-nya. Chini-nya juga masih bisa membuka dan membuat adanya Eternal Guard ini menjadi distraksi. Sehingga tanpa adanya yang terpick off tadi di area top lane kecuali Vival yang hadir, tapi setidaknya membawa pulang juga nih poin kill tambahan untuk tim Indonesia. Sehingga kali ini membuat harusnya daya dobrak yang dimiliki oleh tim Indonesia dengan adanya power spike dari Vival ini udah akan semakin terasa. Masalah tadi aku ngeliat mikronya itu bener-bener bagus banget tuh dari Chini. Dia panggil untuk Eternal Guard-nya kembali lagi deket dia. Pas Eternal Guard-nya udah balik, dia langsung flicker ke belakang. Otomatis pas flicker terjadi, nyangkutnya Shadow Kill itu menuju ke arah Lord-nya si Vex sana. Dan pada akhirnya ngelakuin dan Chini-nya masih survive. Untuk sekarang, 3 poin kill di tangan. Dan menurutku ini menjadi salah satu power juga untuk menahan adanya tipikal tabrak-menabrak dari tim Filipina. Apalagi ngeliat dari Suyo yang bisa dibilang menjadi hyper carry untuk di early game ya untuk tim Filipina. Damage-nya benar-benar datang banget dari Suyo, sementara dari Ixia yang dimiliki oleh Perez ini masih mencari untuk power spike-nya, tentunya dari itemnya sih. Iya, tapi masalahnya dari tim Indonesia belum punya turret yang dikantongi ya. Masih cukup terbatas juga. Jadi masalahnya backup-an yang dilakukan sama Filipina juga cukup kuat gitu loh. Vivero selalu bisa langsung mengincar ke arah pemain-pemain dari Indonesia agar tidak maju lebih lagi. Tapi dengan Lord ini akan jadi penentuan sih, harusnya lane jauh bakal coba untuk dipegang lebih unggul juga oleh Vival dengan mobility yang dia miliki. Tapi masalahnya ternyata dari tadi head to headnya Vival ini nggak ketemu sama Alpuerto, dia ketemunya sama Diagon terus-terusan, dan 1v1 situation terjadi kali ini membuat dari Vival harus mundur terlebih dahulu. Sama sekali nggak kuat dari Vival, yang sekalinya turun dia malah setengah darahnya menghilang, dan Chini dengan darah yang low tetap aja dipaksakan dengan Glorious Pathway maju ke depan sana untuk ngincar ke depannya. Tapi Vival bertengger di atas dinding sana menunggu dari momen dan full baras dibuka terlebih dahulu. Vivian terkena target utama, tapi Fumiako langsung bertepin bagian belakangnya. Namun dengan Vivian yang menghilang, otomatis teman-teman dari tim Indonesia harus pulang terlebih dahulu, tapi Shell-nya juga harus dihilangkan. Fumiako masih di depan sana, nggak ada yang bisa backup sama sekali, dan 2 player tersisa dari tim Indonesia untuk melakukan defensive manuver. Iya, dan ini membuat harusnya tidak akan ada kontes sih ya. Walaupun sebenarnya Vival siap nih dengan adanya retribution juga. Akankah ada upaya yang dilakukan oleh Vival karena lumayan beresiko, tapi Vival sepertinya keberadaan dan jalannya pun sudah mulai dideteksi. Dipaksa untuk turun dari area tembok yang sudah dihuni, dan Vival diusir mundur sudah, membuat akhirnya dari Lord pun jatuh ke tangan dari timnas Philippines. Yes. Dengan Lord sepertinya sudah diamankan, otomatis push potential yang dimiliki oleh tim Filipina bakalan makin menguat lagi. Dan tentunya ini bakal menjadi hal yang cukup berbahaya bagi tim Indonesia, karena mereka juga sudah mulai kehilangan 3.000 gold lead dibandingkan dengan tim Filipina. Dan untuk melihat potensinya, sebenarnya masih ada late game potensial yang bisa datang dari Vival. Tapi yang menjadi problem adalah bagaimana caranya untuk bisa nge-shutdown ke arah Diagonnya terlebih dahulu. Diagon menghilang, menurutku damage besar dari Filipina sudah mulai menghilang juga. Karena kalau kita ngelihat ke arah Perez, ini cukup mudah sebenarnya jadi di reach oleh Vival. Tapi emang nggak pernah ada space untuk masuknya di saat Diagon masih hidup. Yap.
Ini Diagonnya juga susah banget ditumbangin, mau di 1v1 juga dia Vengeance, dia Brave Smite, gimana coba caranya? Tapi kali ini dengan ada Grudge Pathway kembali coba untuk dibentangkan, Frigate Glacier dari arah belakang, Tempest of Blade mengincar kepada seorang Perez yang memang akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Vival. Lord bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu, namun permasalahannya adalah top lane yang terbengkalai sehingga inner turret pun bisa dihancurkan di tangan dari Alpuerto. Frigate Glacier yang salah posisi ditambah lagi dengan adanya Perez yang lumayan open akhirnya membuat Indonesia melihat sedikit turning point juga walaupun kehilangan 2 turret di arah mid dan juga di arah top lane-nya. Kerugian pun terjadi dan pada akhirnya 4.000 gold lead sekarang sudah menjadi perbedaannya antara Indonesia dan juga tim Filipina. Namun aku melihat bagaimana Indonesia sepertinya sudah mulai melihat adanya weak point yang bisa dimaksimalkan dari tim Filipina. Pisahkan tim fight-nya, jauhkan tim fight-nya, jangan langsung menabrak dengan 5 orang sekaligus yang ngebuat akhirnya Perez ini nggak bisa megangin sama sekali. Sementara tadi Diagonnya dia masih mencoba loh untuk megangin bagian depan dan Indonesia. Ya, tapi masalahnya juga ini Indonesia harus aware kalau misalkan mereka tabrak 5. Ini split push terus-terusan dilakukan sama Alpuerto. Turret-turret ini dilumat juga pelan-pelan. Dan sekarang dari retribution yang digunakan oleh FIFA untuk bisa secure karena purple buff miliknya dan masalahnya juga ini dia lane jauh yang didorong oleh Alpuerto akan harus menjadi PR tersendiri untuk Indonesia. Karena kalau enggak, ini bakal menjadi distraksi nantinya di saat adanya Lord yang akan muncul. Sebenarnya untuk meganginnya masih banyak sih caranya dengan adanya typical Harith yang seenggaknya masih bisa, dari typical Hovius yang seenggaknya masih bisa survive lah dari shadow kill-nya ditambah lagi dengan Vival yang bermain dengan laning jauhnya. Tapi yang menjadi problem adalah gak cuma Alpuerto masalahnya yang mencoba untuk ngambil far lane-nya. Diagon pun demikian dengan total 4 kali kill dan dash ability yang banyak banget gitu loh, ngebuat dia licin banget untuk ditangkap. Karena balik lagi nggak ada target lock on yang bisa dimaksimalkan dan push sudah mulai terjadi di arah bottom lane. Yap, dan Diagon akan berhadapan dengan adanya 3 pemain dari Indonesia. Vengeance telah diaktifkan dan Diagonnya masih selamat. Bahkan outer bottom turret pun tidak berhasil dihancurkan. Ini membuat dari tim Philippines mendapatkan informasi yang begitu banyak karena nggak ada Tempest of Blade buat kontes nantinya dari FIFA, bahkan Retribution juga udah kepake. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk Philippines bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Ya, dan ngebuat Indonesia di keadaan harus melakukan defensive maneuver terlebih dahulu dan melihat dengan adanya power dari Harith sebenarnya masih ada clear wave potential yang bisa dimaksimalkan, apalagi dengan berduaan juga dengan adanya Chini. Cuman yang menjadi problem adalah Vivero. Ini bakal menjadi problem banget untuk paksaan yang mungkin saja bisa terjadi dari tim Filipina. Walaupun dari Vivero-nya harus masuk dalam base, harus tumbang, seenggaknya dia bisa megangin bagian backline untuk nggak bisa pulang dan mungkin bisa dijepit oleh tim Filipina yang lainnya. Diagon, Amores, apalagi dengan tipikal Amores yang tadi juga masih belum tumbang sama sekali. 6 total assist di tangan, membuat setup dari tim fighter tim Filipina itu kelihatan kuat banget gitu loh. Ditambah dengan Diagon yang hitungannya dia nggak perlu tebel untuk di game kali ini, walaupun memang tebel juga karena Vengeance-nya ya. Cuma menurutku sharing point-nya ini tetap di damage yang sama sekali nggak bisa dilawan sama Vival dari tadi. Iya, terus juga masalahnya Perez yang biasanya Ixia ini jadi makanannya Link terus-terusan ya, tapi nggak kelihatan loh. Dari tadi masih oke-oke aja gitu loh dengan level 13-nya, seimbang juga sama level Chell, baru 2 kali juga ditumbangin. Dan sekarang gempuran demi gempuran telah dilakukan oleh tim Philippines, di mana 3 lane push akan dioptimalkan juga oleh mereka. Lord sudah mulai charge in, base turret dari top lane yang akan segera dihancurkan pula. Berbondong-bondong pemain-pemain dari Indonesia untuk bisa mendefense adanya Lord yang sudah mulai masuk, tapi distraksi yang dilakukan oleh Alpuerto menginjak ke arah bottom lane, di mana sudah mulai tercicil lagi, tapi Diagon tertangkap harusnya, tapi Dark Wave telah dibuka dan Atlassian akhirnya shutdown. Bisa didapatkan mega kill, ditorehkan juga oleh Chini. Namun kali di bumi Eko menjadi pertukaran nyawa sudah, tapi Chell akan dikejar, tapi Vivero sendirian. Vivero gak bisa lagi menahan damage dengan begitu banyaknya, tapi full baras dari belakang. Perez berhasil untuk bisa menumbangkan juga Vivian sehingga pertukaran menjadi 2 untuk 2. Namun base turret di bottom lane tidak ada yang menjaga. Begitu juga dengan di arah mid lane, ngebuat 3 base start dari tim Indonesia langsung rontok semuanya. Push potensial masih ada dengan beberapa minion wave yang lainnya, apalagi dengan clear wave dari Chini yang bisa dibilang lumayan agak deg-degan nih untuk di top lane sana, tapi tetap saja Tifa dijalankan Vival pun langsung digeser dengan Frigate Glacier. Namun lihat pada Shadow Kill yang hampir banget bisa menumbangkan Chell, ternyata masih sempat untuk dash sekali ke belakang dan langsung saja melakukan regain. Indonesia masih bisa melakukan defensive maneuver dengan sangat baik melawan tim Filipina. Dan itu dia kedisiplinan juga yang dimiliki sama tim Filipina sih. Mereka tahu nih
walaupun ada super wave minion yang akan masuk, tapi detik waktu dari Indonesia, teman-teman yang lain juga akan spawn, membuat mereka akhirnya memilih untuk mundur dan reset kembali untuk langsung menuju ke arah Lord yang akan segera muncul juga di dalam 15 detik ke depan. Dan Indonesia yang lagi ketinggalan 5.000 gold, apalagi dengan base turret yang sudah luluh lantak semuanya, ini tidak bisa lagi bergerak terlalu leluasa. Dan lane jauh yang bakal coba untuk dikontrol perlahan juga sama Vival. Ini akan menjadi sebuah informasi karena Vivalnya show di atas, harusnya komit menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh tim Philippines. Ya, dan tetap saja Lord akan dicoba dan dipaksakan oleh teman-teman di tim Indonesia. Melihat bagaimana dari segi lane cukup bagus, tapi Vivero jadi korban pertama kah? Karena lihat bagaimana dengan immortality yang sudah mulai dihilangkan nanti Perez jadi target utama yang terlebih dahulu. Loncatan demi loncatan dilakukan, tempo sobat itu juga Fovis loncat ke belakang sana mengejar Perez. Perez namun masih bisa hidup dengan satu baris speed tersisa. Fumiko pun demikian, satu player dihilangkan. Vival mau tidak mau harus pulang, tapi Fumiko dikejar juga Diagon. Apakah ini overcommit? Karena ternyata Fumiko masih di depan sana, tapi lihat Alpuerto yang ternyata mencoba untuk menahan beberapa player Indonesia agar tidak bisa pulang dan melakukan defensive maneuver, dan ternyata masih bisa dilakukan defensive manuvernya. Hayabusa hampir saja membuat Indonesia kehilangan game pertama. Dan Cini benar-benar menjadi penyelamat berkali-kali. Akhirnya Alpuerto bisa di shutdown, tapi masalahnya lagi-lagi tanpa adanya sosok dari jungler. Tadi Turtle tanpa jungler, sekarang Lord tanpa jungler. Bisa diamankan juga oleh tim Philippines. Dan seperti apa defensif yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia ya, karena secara high ground harusnya bisa dipertahankan juga oleh Cini, ada Chelnya juga. Tapi kalau misalkan mereka ada di area yang berdekatan, ini akan semakin mudah lagi nantinya untuk Vivero, untuk Amores, dan bahkan Perez bisa memberikan adanya kombinasi dari skill demi skill yang akan dikeluarkan. Karena juga dari Philippines ini kebetulan dari turret-turretnya belum ada yang hancur sama sekali, jadi daya dobrak yang bisa dimiliki sama tim Philippines akan jauh lebih tinggi, dan trilane push, apalagi Lordnya akan dibiarkan dulu nih di arah tengah. Ya, dengan Lord yang sudah mulai berjalan dari tengah dan ingat 3 besar sudah menghilang, ini defense yang bakalan berat banget tentunya untuk tim Indonesia. Namun Vivian sudah menyalakan Ring of Punishment juga di depan sana. Eton Laga juga dibuka, coba untuk nahan di bagian depan, namun Fumiko nyari bagian belakang dan dapetin ke arah Pereznya. Alberto juga melakukan yang sama. Cini menjadi korban utama karena Winter Crown masih menyelamatkan hari untuk Cini. Sementara itu Alberto mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi Vivian di depan sana masih megangin ke arah depan. Ditambah lagi nanti Fumiko, walaupun Vivian tumbang, tapi bagaimana untuk Vival yang masih bisa mendapatkan sebuah targeting menuju ke arah Amores walaupun tidak berjangka panjang, tapi Avatar of the Guardian yang akhirnya melakukan sedikit pushover ke arah Indonesia. 4 player menghilang dan defense pun masih dilakukan oleh tim Indonesia. Oke, dan ini dia combo kakak beradik yang sedang berbondong-bondong bersusah payah bahu-membahu untuk bisa melakukan clear terhadap wave minion, karena ini super wave minion yang ngebuat pun dari base-nya tercicil sedikit demi sedikit. Amores yang memang belum terkena adanya pun point shutdown karena masih 0 death. Poin yang dimiliki kali ini dari Indonesia, mereka bakal langsung melakukan adanya push terhadap outer turret. Shell damage-nya udah tidak bisa dibendung lagi, dan Pride of Ice yang sudah tertrigger membuat akhirnya pun tidak ada penjagaan yang bisa dilakukan oleh tim Philippines, dan turret pertamanya berhasil untuk dikantongi oleh Indonesia di arah tengah. Dan kalau misalkan dari defensifnya kayak tadi terus-terusan ya, targeting Pereznya dikejar, Pereznya yang di lock on, ini ngebuat dari Philippines ya akan semakin sulit lagi untuk bisa naik ke arah high ground dari Indonesia. Karena aku ngeliat tadi Fumiko nggak ada yang megangin sama sekali, dan itu adalah hal yang baik untuk tim Indonesia. Sekali aja di trigger untuk knock up langsung diloncatin, itu langsung ngebuka Wind of Nature dan ngebuat Tempest of Blade-nya seenggaknya bisa masuk lah damage-nya ke arah dari Pereznya. Ditambah lagi dengan faktanya bahwa tim Indonesia mereka bermain dengan lumayan ngotot gitu loh. Dengan Vivian maju ke depan sana, dia nggak peduli dia tumbang, karena dia tahu sekali untuk kalkulasi dari segi pertukaran itu bakal terjadi seperti apa gitu loh dari Viviannya. Dan kita juga nggak boleh lupa bahwa dengan permainan seperti ini, Indonesia itu udah sering banget terjadi di kancah Indonesianya. Bermain dengan late game 29 menit, 30 menit itu adalah hal yang biasa juga bagi tim Indonesia. Maka dari itu aku melihat bahwa mereka untuk engage ke arah Lord-nya ini masih punya chance yang tinggi banget untuk bisa dapetin ke arah Lord di menit ke-20. Harusnya ya, ini kontes akan, tapi masalahnya itulah lane jauhnya ini loh yang susah banget untuk dipegangin, clearnya juga lumayan lama kan. Apalagi super wave minion ini Cini yang di
delegasikan ya untuk bisa bergerak ke arah bawah. Dan memang Cininya masih 8-0-1, ini jadi penyelamat terus-terusan loh dari tadi. Vexana benar-benar menjadi salah satu kunci kemenangan ya di series yang terjadi di hari ini pula. Tapi lane jauhnya udah mulai bagus nih, udah mulai kedorong juga, tapi ternyata tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Diagon. Diagon akan kembali mendorong wave-nya, sehingga harusnya kalau misalkan udah mulai kelihatan Cininya lagi nge-clear, ini bakal ada komit menuju ke arah Lord-nya. Karena Vivero akan coba untuk memegang juga keberadaan dari Chell-nya. Fumi Eko mencari informasi terlebih dahulu. Glorious Pathway telah dibentangkan. Vival bakal coba untuk masuk lagi kah ke area dari Lord-nya. Tapi Lord-nya di-reset lagi. Lord Dance yang sering banget kita lihat zaman dulu, ini sekarang udah muncul lagi. Ya, kayak tinggal-tinggal dari kedua belah pihak ya. Tadi juga ada informasi yang mahal banget datang dari Diagon bahwa oke, purple buff udah diambil sama Vival dan dia udah mulai menuju ke arah dari Lordnya. Makanya langsung di stop Lordnya oleh tim Filipina yang lainnya dan hampir banget di pick off oleh Vival, ngebuat akhirnya potensi Lord pun kembali menurun. Tapi lihat dari belakang Chell tiba-tiba masuk dan menuju ke arah Peres terlebih dahulu. Fatal dari Guardian yang nggak bisa menuju ke arah Chell, ngebuat Chell masih bisa survive. Tapi Vivian depan sana bayangin karena dari Viveronya dengan revitalize di tangan, otomatis hampir banget immortality-nya sudah menghilang. Satu player menghilang dan ini adalah golden opportunity bagi tim Indonesia melakukan push ke arah dari Lord-nya. Tapi kayaknya nggak bisa sih. Masalahnya ini Peres inisiasi sama-sama ditahan-tahan juga. Tapi kali ini Fumi Eko, Winter Crown telah tertrigger, Frigate Glacier telah di-pop up juga. Dan Fumi Eko sepertinya tidak sempat untuk mengganti item yang menuju ke arah Immortality, sehingga dirinya pun harus tumbang. Unggul jumlah, apakah ini akan menjadi momentum untuk Philippines? Karena kalau kita lihat dari tadi, unggul jumlah pun nggak jadi jaminan sih untuk bisa langsung nge-secure. Tapi Diagon kali di 1v1 situation masih bisa kabur juga atas kejaran dari Vival. Tapi Lord bakal coba untuk dicicil kembali oleh teman-teman dari Philippines dan sepertinya masih di-reset lagi. Yes, masih coba untuk ngepok pelan-pelan dan bahkan ada show juga bahwa Link dari Vival berada di tengah sana mencoba untuk nge-cut beberapa minion juga, tapi Lord-nya reset dan reset lagi. Tetap aja Vival melawan power dari Diagon yang ternyata langsung knock off dan pada akhirnya Lord pun terbuka untuk tim Filipina. Oh, solo kill dari Diagon begitu mengerikan. Tak ada lagi power retribution dari Vival, membuat dari Lord pun kali ini jatuh ke tangan dari tim Philippines. Dan momentum dengan adanya kesabaran demi kesabaran pun dimiliki oleh tim Philippines. Walaupun memang Lordnya nggak bakal langsung spawn ya, tapi Indonesia mereka hanya bertahan dengan adanya 4 pemain. Berarti nanti di saat Lordnya masuk, betul, karena Vival ini bakal hadir di menit ke-33 nanti. Dan lihat bagaimana 3 lane yang berbeda udah mulai di-push juga di tangan dari tim Filipina. Ditahan dengan Glorious Pathway juga, tapi lihat Chidi di belakang sana menjadi target utama terlebih dahulu. Tapi masih aja ada beberapa offensive manuver yang dilakukan dari teman-teman Indonesia untuk menekan ke arah Viveronya. Vivian pun jauh banget pindah ke arah belakang untuk ngejagain minion agar nggak gampang masuk. Tapi full barrage yang sudah mulai open akhirnya ngebuat beberapa minion juga sudah mulai masuk ke tangan dari tim Indonesia, namun masih bisa di-defense dengan sangat baik. alright. Dan kali ini hanya tersisa 4 pemain saja. Fumi Eko, HP-nya udah gak banyak. Avatar of Guardian, Winter Crown telah dibuka juga di tangan dari Chell. Immortal telah terganti, tapi Vivian dan Besia pun hancur. Filipina berhasil untuk bisa mendapatkan